Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Ananda sekalian. Senang sekali Ibu bisa berada di dalam kelas ini dengan Ananda sekalian, yang tentunya kita sama-sama akan melakukan satu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu ingat satu kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sudah kenal, insya Allah kita akan saling menyayangi dari segala nikmatnya sebelum pembelajaran kita mulai. Dalam pertemuan pertama pasti kalian belum pernah mengenal ibu kan? Nah, ibu ingin memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu ya. Sebelum perkenalan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, selesai. Baik, sesudah berdoa, lanjut Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Rika Yudhistrawati, asal dari Jawa, yang tentu saja kalian tidak asing mendengarnya pulau tersebut. Ibu asli dari Jawa Tengah, lahir di Wonogiri. Jika kalian ingin main ke rumah Ibu, Ibu persilahkan. Ibu tinggal di Kota Bekasi, daerah Cakung Payangan. Baik, kebetulan Ibu adalah mahasiswa pendidikan profesi konselor. Universitasnya di Unindra, yang kepanjangannya Universitas Indra Prasta PGRI. Nah, teman-teman, pendidikan profesi konselor ini bekerja sama dengan pihak pimpinan sekolah SMP 128 Jakarta, yang akan dilaksanakan kegiatan dalam layanan bimbingan konseling. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi. Sebelum Ibu menjelaskan layanan orientasi, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penstrukturan. Ada yang tahu? Boleh dijelaskan kepada Ibu? Ya, baik, benar jawabannya. Sebelumnya Ibu akan menambahkan, penstrukturan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batasan-batasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Seorang konselor wajib mengetahui hal-hal apa saja yang ada di dalam penstrukturan ini. Penstrukturan memiliki 3 bagian fungsi, yaitu yang pertama fungsi fasilitatif, yang kedua ada fungsi terapeutik, yang ketiga ada fungsi protektif. Nah, dalam penstrukturan ada bentuk-bentuk yang harus kalian pahami, yaitu kalian pahami. Jadi seseorang konselor yang ingin mengkonseling klien, mereka harus tahu apa batasan waktu, batasan tindakan, batasan peran, dan bahkan batasan masalah yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, konselor hanya memecahkan masalah dari klien. Konselor tidak ikut serta dalam menyelesaikan masalah kliennya tersebut. Penyelesaian masalah tersebut hanya klienlah Penyelesaian masalah tersebut hanya klienlah yang dapat melakukannya. Maka dari itu, dengan adanya penstrukturan ini, konselor dapat mengetahui apa saja batasan-batasan di dalam proses konseling. Sampai sini sudah paham anak-anak? Baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan satu ilustrasi dalam memilih sekolah. Sekolah baru, terus bisa untuk kehidupan pribadi maupun di lingkungan sekitar.
pastinya adik-adik ini kan sudah kelas 3, otomatis kalian harus memikirkan mau melanjutkan ke jenjang SMA mana. Jadi dari sekarang harus kalian pilih SMA favorit kalian yang kalian senangi, supaya untuk pembelajaran berikutnya bisa kalian pahami dan bisa mengikuti semua mata pelajaran di SMA. Baik, contohnya seperti peserta didik yang baru memasuki lingkungan yang baru atau sekolah, biasanya masih merasa bingung atau canggung. Maka diperlukan layanan orientasi sebagai pengenalan untuk peserta didik agar dia lebih memahami lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, dan untuk mempermudah atau memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Oleh karena itu, di lingkungan yang masih baru pastilah butuh kesiapan tersendiri agar kita mudah menyesuaikan diri dengan tujuan yang pasti. Dengan lebih mudah beradaptasi dan cepat bisa berbaur dengan lingkungan tersebut, maka kita pun akan lebih gampang bersosialisasi. Setelah kita mengetahui tentang penstrukturan, ada yang tahu apa itu layanan orientasi? Kalau ada yang tahu bisa dijelaskan? Ya, boleh. Saya persilahkan. Ya, baik. Di sini Ibu akan menambahkan penjelasan dari Angga ya. Penjelasannya, layanan orientasi adalah suatu layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru atau seseorang terhadap lingkungan, fisik, serta objek-objek yang baru bagi peserta didik. Suasana dan hal-hal yang baru sering membuat seseorang merasa bingung, merasa terkendala untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan maksud dan tujuan dari layanan orientasi ini biasanya bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlaku pada situasi baru. Adapun manfaat dan tujuan orientasi sekolah, ada yang tahu apa saja? Ada 2. Ya. Iya, benar. Ada 2 manfaat dan tujuan orientasi di sekolah ya. Yang pertama, agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan baru sekolah. Yang kedua, agar peserta didik mengenal lebih dekat lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Baik, setelah Ibu jelaskan satu ilustrasi dalam memilih sekolah baru, kehidupan pribadi maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengapa Ibu mengambil layanan orientasi ini. Karena layanan tersebut berkaitan dengan penstrukturan. Kalau orientasi itu perkenalan siswa kepada teman-temannya di sekolah baru, kalau penstrukturan itu memberikan batasan-batasan agar proses konseling kepada siswa yang ingin memilih sekolah lanjut supaya bisa berjalan sesuai dengan kemauan siswa tersebut. Ingin memilih di SMA mana gitu. Terus apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan 4 asas relevan. Ada yang tahu asas relevan itu ada apa aja? Ya, asas kegiatan, keterbukaan, ya, kenormatifan, asas kerahasiaan, ya. Oke, ada yang tahu kepanjangannya? Baik, Ibu akan menjelaskan masing-masing penjelasan asas tersebut. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam menyelenggarakan atau kegiatan bimbingan. Guru bimbingan atau disebut dengan konselor perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Contohnya, konseling aktif menjawab pertanyaan dari konselor.
lalu melaksanakan konseling dengan aktif. Dan konseling melaksanakan hasil konseling konten ini lebih tayang di Kompasiana. Lalu yang kedua, ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Lalu guru pembimbing atau konselor biasanya berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien agar peserta didik atau klien mau terbuka dengan guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu, bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Asas keterbukaan ini bertalian erat dengan asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Contohnya seperti konseling yang mempunyai masalah teraniaya harus jujur mengatakan bahwa dia teraniaya, tidak berbohong, mengalami masalah lain. Yang ketiga, itu ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma keagamaan, norma adat, norma hukum atau negara, dan norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang menuntut segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin terjaga. Contohnya seperti konseling memiliki masalah telah diperkosa. Rahasia ini harus dijaga oleh konselor dan tidak boleh sampai bocor ke yang lain gitu. Setelah Ibu menjelaskan semua dari materi layanan orientasi ini, berikut tata cara pelaksanaan dari layanan orientasi. Jadi pelaksanaan layanan orientasi ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Jadi ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, konferensi, survei, karya wisata. Selanjutnya, metode tersebut dapat dilengkapi dengan peragaan atau selebaran buku panduan yang akan diberikan kepada setiap peserta didik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Nah, setelah kita mendapatkan layanan penguasaan orientasi, tentunya kita ada hal-hal baru yang Ananda rasakan, ya kan? Untuk itu, siapa yang akan mengutarakan apa yang sedang dirasakan setelah menerima materi tentang keterampilan pada materi layanan orientasi ini? Jadi nanti Ibu akan memberikan selembaran form yang akan kalian isi, lalu dikumpulkan kepada Ibu tentang layanan orientasi. Nah, Ananda sekalian, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, demikian penjelasan materi dari Ibu. Betapa besar manfaat dalam materi tersebut. Semoga materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam proses kita belajar bersama-sama di sekolah maupun dalam pembelajaran bersama-sama dengan teman-teman. Oke Ananda sekalian, alhamdulillah kita sama-sama telah melakukan satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu tentang layanan orientasi, khususnya dalam bimbingan konseling yaitu tentang layanan orientasi khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dalam kesempatan lain kita bisa bertemu ataupun berbincang-bincang lagi
tentang penguasaan orientasi dengan berbagai macam keterampilan-keterampilan yang bisa kita dapatkan, atau dengan layanan lain juga nanti bisa ditanyakan kembali kepada Ibu jika ada yang kurang jelas. Oke, Ananda sekalian, demikian materi yang sudah Ibu jelaskan. Insya Allah bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kata-kata Ibu dalam penjelasan ada yang kurang jelas atau salah mengucap, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.